Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah kita mendengar istilah harta karun? Ya, harta yang tersembunyi dan terkubur dalam tanah, yang seringkali membuat orang berlomba-lomba mencarinya. Tapi tahukah Anda, di balik istilah harta karun ini, tersimpan sebuah kisah yang menggetarkan hati, yaitu kisah seorang manusia yang tenggelam bersama seluruh kekayaannya. Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Korun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Korun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Rasulullah menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Baik Nabi Musa dan Korun masih termasuk keturunan Nabi Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Korun bin Yashar bin Kahit atau Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Korun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar, karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Korun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran, apabila hartanya melimpah ruah. Korun sering disebut dengan julukan Munawir, karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Korun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Korun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang saleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun percuma karena Korun tidak mau peduli apapun yang disampaikan termasuk Nabi Musa. Korun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Kasyos ayat 78, yang artinya, dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan, Korun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Korun, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Kasyos ayat 79, yang artinya, maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Pada akhirnya Korun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau
yang dikenal sebagai Danau Korun Bahirah Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing Istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yakni Al-Quran Surat Al-Qasyas ayat 81, yang artinya, lalu kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Melihat apa yang telah menimpa Korun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Qasyas ayat 82, yang artinya, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya, dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Demikian kisah dari Korun, seorang kaya raya yang mendapatkan peringatan keras dari Allah berupa azab atas sikap sombongnya. Bagaimanapun, setiap rezeki dan nikmat yang didapatkan setiap manusia adalah atas izin dan karunia Allah. Semoga kita semua dapat mempelajari kisah ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih telah menyimak kisah Korun yang kikir, tamak, lalu ditenggelamkan Allah dalam kebinasaan beserta hartanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.